Rico sedang asik bermain bola di kolam renang. Rico mencoba menenggelamkan bolanya, tetapi bola tersebut seolah-olah ingin melompat keluar. Mengapa fenomena ini bisa terjadi? Fenomena ini telah dijelaskan sejak ribuan tahun yang lalu melalui hukum Archimedes. Halo Sobat Belajar, salam kenal, saya Yudi Kurniawan. Kamu pasti pernah merasa penasaran, mengapa beberapa benda mengapung di air sementara yang lain tenggelam? Atau bagaimana kapal besar yang terbuat dari baja bisa tetap terapung di lautan? Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan memahami bersama prinsip dasar dari hukum Archimedes. Sekitar tahun 287 sampai dengan 212 sebelum Masehi, hiduplah seorang ilmuwan terbuka bernama Archimedes. Archimedes menguasai berbagai ilmu, mulai dari matematika, fisika, filsafat, astronomi, dan teknik. Pada suatu hari, Archimedes mendapat perintah dari Raja Hero kedua untuk membuktikan kemurnian emas mahkota milik sang raja. Menerima tantangan itu, Archimedes pun sempat kebingungan dan ia berpikir keras untuk mencari solusinya. Saat sedang mandi di bak penuh air, ia melihat air di bak meluap ketika dirinya masuk. Dari pengamatan itu, Archimedes mendapat ide cemerlang bahwa sebuah benda yang dicelupkan ke dalam air akan menggeser air sesuai dengan volumenya. Saking senangnya, Archimedes pun lalu berteriak, "Eureka! Eureka!" Inilah awal mula hukum Archimedes. Berbekal hipotesisnya, Archimedes lalu memasukkan mahkota ke dalam air. Perubahan volume air akibat masuknya mahkota tersebut lalu dijadikan dasar untuk menentukan massa jenis. Kemudian, dia membagi massa mahkota dengan besarnya perubahan volume air. Nah, massa jenis yang ia dapat dari hasil percobaan itu lalu disamakan dengan massa jenis emas murni. Jadi, dia memasukkan mahkota dan emas murni ke dalam air dengan volume yang sama. Air yang dipindahkan oleh emas dengan mahkota ternyata tidak sama, sehingga didapatkanlah kesimpulan bahwa emas yang ada di mahkota raja ternyata bukanlah emas murni, tetapi campuran. Hukum Archimedes menyatakan bahwa ketika suatu benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam cairan, benda itu mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat cairan yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dalam fenomena benda di dalam zat cair, terdapat 3 kondisi yang dapat terjadi. Yang pertama, benda terapung. Pada kondisi ini, sebagian volume benda berada di dalam zat cair. Benda akan berada dalam keadaan setimbang ketika gaya angkat sebanding dengan berat benda. Hal ini dapat terjadi apabila massa jenis benda lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis zat cair. Kondisi kedua yaitu benda melayang. Seluruh volume benda terendam di dalam zat cair, tetapi tidak mencapai dasar. Benda dalam keadaan setimbang karena gaya angkat sama besar dengan berat benda. Dan massa jenis benda setara dengan massa jenis zat cair. Kondisi ketiga yaitu benda tenggelam. Hal ini terjadi karena gaya angkat yang diberikan zat cair tidak cukup untuk menahan berat benda, sehingga benda tetap berada di dasar zat cair. Kondisi ini terjadi jika massa jenis benda lebih besar dibandingkan dengan massa jenis zat cair. Gaya angkat pada benda yang berada di dalam zat cair muncul dari adanya perbedaan tekanan antara bagian bawah dan atas pada benda tersebut. Tekanan yang bekerja pada gaya di titik F2 lebih besar daripada tekanan yang bekerja pada gaya di titik F1. Selisih dari kedua gaya ini menciptakan gaya angkat, yaitu dorongan ke atas yang dihasilkan oleh zat cair pada benda. Untuk lebih jelasnya, perhatikan persamaan berikut. Dari persamaan ini dapat dilihat bagaimana hubungan antara gaya angkat dengan massa jenis zat cair, percepatan gravitasi, dan volume benda yang tercelup di dalam zat cair. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Dari gambar ini dapat dilihat bagaimana gaya angkat dapat mempengaruhi berat benda saat berada di dalam zat cair. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya angkat merupakan selisih antara berat benda di udara dengan berat benda di dalam zat cair. Demikianlah bagaimana prinsip dasar dari hukum Archimedes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.